Assalamualaikum, saya akan mereview salah satu toko saya yang ada di pojokan gang. Bagaimana cara saya mendesain tokonya dan bagaimana cara promosinya biar ramai pengunjung. Simak video ini sampai habis, saya akan memberikan tipsnya. Pertama, biar mudah ditemukan itu saya menambahkan neon box ya. Neon box ini fungsinya biar toko kita kelihatan dari samping jalan. Selain juga ada banner yang ada di depan. Kemudian ini saya memasang kaca di samping dan di depan untuk pintu masuknya. Kaca di samping ini fungsinya untuk biar supaya toko kita itu kelihatan saat tutup ataupun saat buka, kelihatan dari samping ya, seperti itu. Kemudian ini bel ini penting sekali kita pasang supaya kita mengetahui kalau ada orang masuk ketika kita mungkin lagi di kamar mandi atau lagi di dalam, nggak ada di toko, di gudang atau di rumah, seperti itu ya. Kemudian wajib kita pasang ini penanda bahwa kita sedang atau buka, supaya pelanggan tidak bingung kenapa kok orangnya nggak ada, seperti itu ya. Dan untuk manajemen stok ini supaya pelanggan tidak bingung menanyakan harganya, ini saya menggunakan label barcode seperti ini ya. Label barcode ini fungsinya untuk memudahkan kita mengenali nama barang beserta harganya, karena untuk toko retail itu meridikkan ribuan barang, nggak mungkin kita menghafal namanya satu persatu. Kemudian juga untuk mempermudah dalam penghitungan stok, kita tinggal scan barcode-nya, nanti akan kelihatan stok akhir dan stok awalnya, seperti itu. Dan untuk barang yang receh itu biasanya itu saya bundling ini, beli itu 2.000 beli 35.000. Untuk barang ini enggak saya barcode ya, mungkin kalau barang net itu dikasih di belakangnya saja, seperti ini, misal di toplesnya. Kemudian untuk rak biar rapi, itu biar displaynya rapi, kasih ini rak plastik ini, kalau di Shopee itu namanya obat apotek. Apotek ini biasanya beli sekaligus 20 pieces, murah. Kalau kelebihan dari rak yang bening ini, barangnya itu kelihatan dari samping seperti ini. Kalau yang rak seperti ini kan barangnya nggak kelihatan dari samping, seperti itu. Kemudian untuk aksesoris yang tempel ini kerawang ini ada, ini tipsnya. Kalau kita gunakan canton yang model besi seperti ini biasanya agak letoy dan kurang awet. Biasanya hanya sekitar 2 tahun, ini umurnya hanya 2 tahun langsung catnya memudar. Untuk yang ingin lebih kuat ini kita bisa menggunakan yang ini stainless seperti ini. Kalau stainless seperti ini tuh awet, nggak bakal karatan dan kuat, kokoh, cocok digunakan untuk aksesoris yang berat-berat, misalnya tas seperti ini ya. Nah, kalau yang tas yang berat-berat seperti ini saya menggunakan yang stainless karena lebih kokoh, seperti itu. Kemudian untuk promosi di gang-gang sempit seperti ini, wajib kita menggunakan 3 tool ini: Google Map, Facebook, sama Instagram. Google Map ini sangat penting, kita harus mendaftarkan alamat kita di Google Map supaya mudah ditemukan. Kemudian Facebook, karena di gang-gang ini tentunya target market kita yaitu target market warga di sekitar kecamatan kita. Jadi kita harus rajin-rajin post di Facebook, dan kita setiap postingan atau di profil Facebook kita harus mencantumkan alamat kita dan
ancer-ancernya. Ancer-ancernya misalnya itu desa Sembungan Anyar, masuk gang apa, ancer-ancernya rumah warna apa, seperti itu ya. Kemudian di Instagram ini kita wajib saat kita posting itu kita menyantumkan domisilinya. Di Instagram kan misalnya kita posting tentang toko kita ya, kita harus menahukan alamatnya Gresik, seperti itu. Misalnya kita posting di aneka macam kebutuhan sekolah misal, nah, kita harus mencantumkan domisili kita. Kemudian di profil Instagram, biasanya kalau orang tertarik itu, orang itu mengunjungi profil kita, kita bisa mencantumkan link Google Map kita di profil Instagram, ataupun kita bisa menuliskan alamat kita di bawah postingan, di caption, seperti itu ya. Jika teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut atau ingin konsultasi atau berbagi cerita seputar dunia retail, bisa ketik di kolom komen ya. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih.